Minggu kemarin kan kita kuis statis ya. Kalau misalkan nilai anak-anak kelas B udah keluar belum? Udah, kemarin Pak Gunggu mana ngasih nilainya sih? Coba bentar ya. Nah, ini dia. Oh, lumayan sih, nggak jauh beda sama kelas A. Soalnya kemarin aku dapat dari Pak Gunggu nilai kelas A segini. Mirip sih sama nilai kelas B. Enak nih. Nah, kejadian tadi merupakan salah satu fenomena yang bisa kita analisis dengan menggunakan uji independen sampel t-test. Nah, pengujian ini nggak hanya bisa dilakukan secara manual saja, tapi ada juga alat yang bisa membantu kita untuk melakukan pengujiannya secara otomatis. Aku Syah. Oke. Di video ini kita akan membahas bagaimana caranya menguji independen sampel t-test dengan menggunakan SPSS. Simak videonya ya. Oke, sebelum praktek dengan SPSS, aku akan menjelaskan sedikit materi mengenai independent sample t-test. Jadi, apa sih independent sample t-test itu? Independent sample t-test adalah uji statistik yang membandingkan rata-rata dari dua kelompok data yang tidak berpasangan atau saling bebas. Dengan kata lain, sumber datanya berasal dari subjek yang berbeda. Kita menggunakan uji ini untuk melihat apakah ada perbedaan yang signifikan antara kedua kelompok tersebut kalau kita lihat dari nilai rata-ratanya. Misalnya seperti perbedaan rata-rata nilai ujian kelas A dan B seperti section video sebelumnya. Dalam pengujiannya terdapat syarat yang harus kita penuhi terlebih dahulu. Pertama, data yang digunakan wajib berskala interval atau rasio. Kedua, kelompok datanya ini harus saling bebas atau tidak berpasangan. Yang ketiga, data harus berdistribusi normal karena uji independen sampel t-test ini masuk ke dalam statistik parametrik. Keempat, data tidak boleh memiliki outlier atau nilai-nilai ekstrim yang jaraknya terlalu jauh berbeda. Dan yang terakhir adalah varians antar kelompok harus homogen. Artinya tingkat penyebaran data pada kedua kelompok harus relatif sama dan tidak jomplang. Nah, selanjutnya, untuk memastikan syarat yang terpenuhi, kita perlu melakukan uji normalitas terlebih dahulu. Biasanya kita pakai dua metode populer yaitu Kolmogorov-Smirnov atau Shapiro-Wilk. Dalam pengujiannya, kita memakai tingkat signifikansi atau alfa sebesar 0,05. Aturannya, jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka data dianggap tidak berdistribusi normal. Jika nilainya lebih besar dari 0,05, maka data dianggap berdistribusi normal. Setelah melakukan uji normalitas, langkah selanjutnya adalah uji homogenitas varians. Uji homogenitas ini dapat dilakukan dengan menggunakan Levens test for equality for variance dengan nilai signifikansi yang sama atau 0,05. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka datanya dinyatakan homogen. Sebaliknya, jika signifikansi kurang dari 0,05, maka varian datanya tidak homogen. Nah, kalau semua syaratnya sudah terpenuhi, barulah kita masuk ke inti pengujiannya. Di sini kita akan melihat nilai signifikansi total sebagai dasar keputusan dengan H0 dan H1 sebagai keputusan hipotesisnya. H0 menyatakan tidak ada perbedaan rata-rata antara kedua kelompok, sedangkan H1 menyatakan sebaliknya. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Artinya terdapat perbedaan rata-rata secara signifikan antara kedua kelompok. Namun, jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka H0 diterima, yang artinya tidak ada perbedaan rata-rata yang signifikan di antara keduanya. Sebelum masuk ke SPSS, di sini saya sudah menyiapkan data di Microsoft Excel. Data ini merupakan data nilai siswa berdasarkan dua metode belajar, yaitu metode jauh hari dan juga metode SKS. Agar memudahkan proses analisis, kita bisa memberikan kode pada masing-masing nilai, yakni metode jauh hari diberi dengan angka 1 dan metode SKS kita beri dengan angka 2. Kemudian, kedua data ini akan kita gabungkan ke dalam satu tabel yang sama untuk diinput datanya ke SPSS. Nah, mereka memiliki kolom kode dan juga kolom nilai metode belajar. Pastikan dalam memindahkan data ini, setiap nilainya sudah memiliki kode sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Jika sudah, kita bisa memblok seluruh data, kemudian kita pencet Ctrl+C untuk di-copy, dan data siap untuk kita pindahkan ke SPSS. Nah, selanjutnya kita masuk ke aplikasi SPSS dan di sini saya menggunakan SPSS versi 29 ya. Nah, langkah yang pertama adalah di tab data view ini kita bisa menambahkan data yang sudah kita salin tadi ke dalam SPSS. Setelah itu, kita pindah ke tab variable view untuk mendefinisikan variabel.
Pada kolom name, kita bisa isi dengan baris pertamanya adalah kode, dan untuk baris keduanya adalah nilai. Kemudian pada kolom label, untuk variabel nilainya kita isi dengan nilai metode belajar. Selanjutnya, pada kolom value di variabel kode, kita klik dulu titik 3-nya. Nah, kita klik icon add yang ada di sebelah kanan. Kemudian kita masukkan value 1 untuk label jauh hari. Klik add lagi. Masukkan value 2 untuk label SKS. Klik OK. Setelah datanya siap, kita bisa lakukan uji persyaratan, yaitu kita mulai dengan uji normalitas dan juga uji homogenitas. Caranya adalah dengan mengklik Analyze, lalu pilih Descriptive Statistics, dan pilih Explore. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Kita akan masukkan kode ke dalam vector list, kemudian nilai ke dalam dependent list. Jika sudah, kita klik plots yang ada di sebelah kanan. Pastikan bahwa bagian yang histogram, normality plots with test, dan juga power estimation sudah tercentang. Kemudian kita klik continue, dan jika sudah kita klik OK. Selanjutnya akan muncul output seperti ini. Nah, untuk mengetahui normalitas data, kita bisa scroll ke bawah sampai ketemu dengan tabel test of normality. Nah, mengingat kedua data kita memiliki sampel kurang dari 50, di sini kita bisa menggunakan nilai Shapiro-Wilk. Terlihat ya bahwa nilai signifikansi untuk kelompok jauh hari adalah 0,517 dan untuk kelompok SKS adalah 0,838. Nah, karena nilai keduanya lebih besar dari 0,05, berarti datanya sudah berdistribusi normal. Karena uji normalitas data sudah, selanjutnya kita akan menguji homogenitas variance di tabel Test of Homogeneity of Variance. Kita bisa lihat di baris pertama yaitu based on mean. Lalu kita bisa melihat nilai signifikansinya yang ada di sebelah kanan. Di sini tertera nilainya adalah 0,801. Karena nilai tersebut lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa varians kedua kelompok ini bersifat homogen. Nah, karena syaratnya sudah terpenuhi, kita bisa lanjut ke pengujian utamanya, yaitu Independent Sample T-Test. Caranya dengan klik Analyze, lalu pilih Compare Means, dan pilih Independent Sample T-Test. Di sini kita akan masukkan kode ke dalam grouping variable, lalu kita pilih Define Groups. Kita isi angka 1 untuk grup 1 dan angka 2 untuk grup 2. Klik Continue, lalu kita masukkan nilai metode belajar ke dalam test variable. Jika sudah, klik OK. Nah, di sini output akan menampilkan tabel Independent Sample Test. Karena varian yang sudah kita uji tadi bersifat homogen, kita bisa menggunakan baris pertama yang ada di sebelah kiri, yaitu Equal Variances Assumed. Selanjutnya kita akan bergeser ke sebelah kanan ke bagian Significance Two-Sided P atau sig-detailed, yang mana nilainya itu adalah kurang dari 0,01. Karena nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara metode belajar secara jauh-jauh hari dan juga metode belajar secara SKS terhadap nilai siswa. Nah, itu tadi video penjelasan dari kami mengenai cara menguji Independent Sample T-Test menggunakan SPSS. Semoga bermanfaat. Bye-bye.